Eh, Malam ini kita berkumpul, alhamdulillah, teman-teman. Hatur nuhun yang sudah bergabung. Saya dipanggilnya biasanya Ian gitu, jadi Kang Rama rada bingung, tapi nggak apa-apa Kang. Kebetulan saya founder dari Bogor Historical Walk gitu, kawan lamanya Kang Hendi. Gitu. Hampir semua diskusinya Kang Hendi, saya moderator ya kayaknya. Jadi saya rada bosen juga Dapat gitu. Jadi pesanan. setengah jam cukup ya Kang? Setengah jam cukup gitu lah gitu. Ya. Kang Hendi teman-teman tidak perlu diperkenalkan ya, sangat akrab gitu, sejarawan militer yang sangat fokus pada 45 49. Nah ini saya sudah Nah, pegang ketemu bukunya kan Kang. tuh bukunya. Nah, ini udah dapat Kang Hendi gitu. Pongke Prince gitu ya. Princen, sosok yang bulan ini November ini merayakan kalau masih hidup ulang tahun yang ke 100 ya Kang dia. Ya. Jadi Kang Hendi ini terutama yang maksa-maksa kayaknya bulan ini harus bikin beberapa acara Princen gitu. Masa 100 tahunnya Princen kita cuek-cuek aja gitu. Saya ikut-ikut aja lah, ayo lah kan kita bikin gitu. Nah, Princen ini mungkin namanya beberapa kawan gitu belum terlalu familiar gitu. Siapa sih Princen gitu? Ini namanya jelas tidak setenar Sohogi gitu ya kan, sama aktivis ya gitu. Atau tidak setenar para pahlawan nasional gitu, pejuang yang lain gitu. Nah, tapi Princen pasti punya sesuatu yang menarik gitu sama Kang Hendy. Bersemangat banget gitu. Ini rangkaiannya setelah ini juga ada yang versi offline ya Kang di Perpustakaan Kota Bogor ya nanti di sana. Itu Kang Hendy dari saya gitu. Nah, Princen ini teman-teman menunjukkan bahwa sebuah universalitas bahwa kemerdekaan Indonesia itu diperjuangkan tidak hanya oleh bangsa Indonesia, tetapi juga oleh orang-orang ex tentara Jepang, orang-orang dari Korea ya kan, ada Yan Chil-sung itu Kang Edi juga yang memperkenalkan Yan Chil-sung. Dan ini yang menarik adalah orang Belanda. Prinsen ini seorang pemuda yang gelisah terus gitu, gelisah dia selalu tidak bisa diam gitu melihat ketidakadilan gitu, penindasan gitu, karena dibesarkan di lingkungan yang sosialis. Dia jadi tentara Belanda sesuai kewajiban wajib militer yang kemudian dipaksa dan ke Indonesia, lalu menyeberang ke pihak Republik, jadi pejuang, kemudian jadi pejuang HAM sampai akhir hayatnya. Orang yang langka karena biasanya setelah dia berjuang dan yang dia bareng-bareng berjuang menang, selesai gitu. Tapi Prinsen ini menjaga bagaimana dia bersikap kepada para pelanggar HAM, kepada orang yang diperlakukan semena-mena gitu. Dia pejuang sampai akhir hayatnya gitu. Sebuah sosok langka, sosok idealis yang menjaga marwahnya sampai akhir hayat, melewati 3 zaman paling enggak juga ya. Nah, hari ini kita akan diskusi soal sosok ini, sosok yang menurut saya layak gitu untuk dikenal gitu. Nah, buku ini Kang Teteh, buku yang ada di poster juga, ada yang Kang Hendy berikan. Ini diterbitkan oleh Hasta Mitra tahun 1995. Artinya sudah 20 tahun. Dan buku ini kalau kita cari di mana-mana juga sudah jarang gitu. Jadi orang-orang yang misalnya saya pengen beli gitu. Syukur-syukur bajakannya aja nggak ada, kita pakai aslinya gitu ya. Nah makanya kita cocok lah kita diskusi ini untuk mengenang siapa itu Prinsen gitu. Nah, dan nanti kita spill, Kang Hendy juga lagi mempersiapkan buku tentang Prinsen. Nah mudah-mudahan bisa segera terbit ya. Gitu saja Kang Hendy, tanpa berlama-lama kita mulai apa yang menarik dari sosok Prinsen ini sehingga harus atau perlu diteladani oleh anak-anak muda gitu atau yang setengah tua lah kayak kita gitu. Apa yang paling menarik dari sosok Prinsen ini? Gak usah ketawa kan. Silakan Kang Hendy. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kita semua. Bertemu lagi kita di acara Temu Sejarah ya, terkait dengan diskusi buku eh, Kemerdekaan Memilih, eh, sebuah autobiografi sebagaimana dicatat oleh Joyce Van Venema. Eh, Buku ini yang ada di tangan saya ini memang buku lama ya, buku lama yang seperti kata Kang Ian tadi katakan, mungkin sudah sangat jarang. Tetapi
isinya menurut saya eh, sangat bagus. Tadinya saya berpikir bahwa hari ini saya ingin membicarakan buku saya terkait dengan Princeton ini. Tetapi saya pikir juga alih-alih memperkenalkan buku saya tentang Princeton, orang tentu belum tahu bahwa eh, Johannes Cornelis Princeton ini memiliki sebuah autobiografi juga gitu yang cukup bagus isinya, dibuat oleh seorang wartawan Belanda kenamaan yang bermukim di Singapura, Joyce van Venema. Dan isinya bertutur dalam alter ego aku gitu. Jadi dia bercerita tentang dirinya seperti pengalaman-pengalaman yang pernah dialami mulai dari sejak dia kecil sampai dia kemudian menjadi seorang warga negara Republik Indonesia. Mengapa saya tertarik dengan membedah buku ini dan berusaha menulis buku ini? Itu karena beberapa faktor ya, beberapa faktor. Nama Princeton itu sebetulnya sudah sangat familiar di apa di keluarga saya. Di keluarga saya, sorry, kakek saya itu kan seorang perwira Siliwangi. Dia pernah satu batalion lah dengan Princeton gitu ya, walaupun beda kompi gitu. Dia selalu kalau misalnya ngobrol dengan nenek saya, dia selalu bilang si Person, si Person, si Person. Saya nggak ngerti itu si Person itu siapa gitu. Ada kok pejuang Republik Indonesia gitu, PNI yang namanya Person. Kok agak agak asing namanya gitu. Waktu itu saya sebagai anak kecil ya tidak bisa berbuat apa-apa, cuma nanya-nanya aja gitu. Tetapi itu terpatri kuat di kepala saya dan kemudian eh, ketika saya kemudian aktif di gerakan mahasiswa, eh, beberapa kali saya melihat sosok kakek-kakek bule gitu ya, yang selalu mengikuti berbagai diskusi dan bahkan menjadi pengisi acara ketika mahasiswa eh, menduduki dalam tanda kutip DPR MPR, malah sosok ini juga ikut juga datang ke sana. Nah, selidik, saya tanya-tanya ke teman-teman, ternyata eh, dia itu bernama Princeton. Princeton ini katanya dulu seorang bekas tentara Belanda yang kemudian membelot ke kubu Republik Indonesia karena alasan idealisme. Nah, ini yang kemudian menjadikan pemikiran saya pada waktu itu eh, setback gitu ya, mundur ke belakang. Jangan-jangan ini orang Belanda yang diceritakan kakek kakek nenek saya gitu. Nah, akhirnya ketika hari ulang tahun Vincent yang ke-70, saya ingat itu di Rumah Makan Mirasari Kemang. Dia membuat autobiografinya juga dan dia juga membagikan buku-buku yang lainnya juga ya terkait dengan dirinya. Saya memberanikan diri untuk bertanya kepada dia waktu saya masih mahasiswa. Saya memberanikan diri untuk bertemu dengannya. Saya minta diperkenalkan oleh senior saya waktu itu di di Pijar ya, Pusat Informasi Jaringan Aksi Reformasi. Minta dikenalkan kepada Pak Prinsen ini. Ya kemudian diperkenalkan ya, bicara-bicara akhirnya saya berpikir bahwa kenapa orang ini tidak dijadikan kenapa orang tidak saya tulis sebagai profil dalam majalah kampus pada waktu itu yang saya saya sebagai redaktur di majalah kampus saat itu, dan kemudian saya janjian mewawancara dan beberapa kali saya mewawancara tahun 95 96. Dan tentu saja pertanyaan-pertanyaannya ya waktu itu pertanyaan seorang mahasiswa, tentunya tidak begitu mendalam, tidak begitu greget gitu ya. Tetapi itu menjadi sebuah kesan tersendiri buat saya tentang pribadi dia yang tetap bercerita kepada saya walaupun saya mungkin dianggapnya ya junior banget pada waktu itu. Ya bagi saya eh, Princeton ini anomali ya, anomali dalam sejarah kita. Kenapa saya sebut anomali? Karena sejarah kita ini kebanyakan eh, sangat native minded gitu. Seluruh pahlawan nasional tidak ada yang bukan orang Indonesia asli. Seluruhnya pasti orang Indonesia asli. Padahal
sejarah kita itu dicatat sebagai sebuah gerakan pembebasan tanah air yang banyak melibatkan orang-orang asing dalam pergerakan mereka gitu, dalam pergerakan revolusi fisik itu. Bukan sebagai tentara bayaran seperti halnya seperti di Ukraina sekarang, tetapi mereka betul-betul berpihak dalam situasi yang saat itu memang khas perang gitu. Ada 1.500 tentara Jepang yang bergabung dengan Republik, ada juga 100 orang Korea, 20 orang Jerman, dan 26 orang Belanda, juga ada orang Inggris juga, ada orang-orang Gurkha, India, yang kemudian bahkan Filipina, Malaysia yang bergabung dengan revolusi fisik pada saat itu. Jadi banyak sekali, memang banyak 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 ragam latar belakang kenapa mereka bergabung. Rata-rata kalaupun yang pragmatis itu terkait dengan tawanan perang ya, terutama orang-orang Jepang. Mereka orang-orang Jepang itu merasa bahwa dia malas untuk pulang lagi ke tanah airnya, lalu mereka eh, menyatakan diri untuk bergabung saja daripada ditangkap oleh sekutu lalu diadili sebagai penjahat perang. Ya mereka lebih baik bergabung dengan pergerakan eh, gerakan pembebasan tanah air dan melawan musuh lama mereka, Inggris dan Belanda gitu. Dan ada juga yang memiliki motivasi agama seperti eh, tentara-tentara yang datang dari wilayah eh, sekarang mungkin namanya Pakistan, dari India ya. Mereka juga ketika bergabung itu terkait juga dengan keyakinan mereka, melihat bahwa ternyata orang-orang yang dimusuhi oleh 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 mereka itu ternyata memiliki keyakinan yang sama, dan ini cukup membuat shock mereka gitu ya, dan beberapa bergabung sekitar 700 orang lah, 700 orang tentara Inggris itu bergabung yang India ya, yang India Gurkha itu bergabung dengan gerakan pembebasan tanah air. Nah, yang paling berkesan bagi saya adalah justru bukan bukan orang-orang itu, tetapi ada orang-orang Belanda sendiri yang memilih jalan untuk bergabung dengan gerakan pembebasan tanah air yang justru melawan negaranya sendiri gitu. Nah, di antaranya itu ada beberapa anak muda yang cukup terkenal sebetulnya dalam catatan saya ada 26 orang Belanda, yang tentara Belanda ya, yang bergabung dalam gerakan pembebasan tanah air gitu. Di antaranya yang terkenal ada cuma dua, yaitu Piet van Staveren dan Johannes Cornelis Prinsen. Dua orang ini cukup dikenal karena mereka ada dalam garda terdepan eh, perlawanan terhadap kekuatan Belanda itu sendiri gitu. Tetapi kalau menurut saya yang paling berani dan yang paling gila itu adalah Prinsen gitu. Kalau Piet van Staveren dia bergabung dengan gerakan pembebasan tanah air Indonesia itu, dia bergabung sebagai tenaga dia memilih untuk tidak 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 include dalam kombatan, dalam grup-grup tempur, tetapi dia lebih kepada eh, apa propaganda ya, propaganda. Dia memilih untuk menjadi seorang penyiar radio propaganda, dan coba untuk menurunkan moral tentara Belanda lewat pidato-pidato pro Indonesia dia di Madiun. Dan menurut beberapa buku gitu, Piet van Speren ini sebetulnya adalah orang yang sengaja dimasukkan dalam gerakan pembebasan di tanah air Indonesia itu dari grup komunis gitu. Jadi dia seorang aktivis komunis di Belanda, dan makanya wajar kalau misalnya ketika dia bergabung di di apa di kubu Republik Indonesia, dia kemudian memilih untuk pergi ke Madiun dan dia bergabung dalam Front Demokrasi Rakyat FDR. Terakhir dia bergabung dengan kawan-kawan kawan-kawannya di Pesindo ya, di Pesindo, dan ikut berjuang di hutan-hutan Gunung Lawu. Nah, terakhir waktu kedaulatan, Fit ini kemudian dikarenakan dia dianggap sebagai komunis, orang-orang Republik sendiri merasa setengah hati menerima dia gitu.
karena keterlibatan dia dalam peristiwa Madiun tahun 1948. Kemudian malah dia diserahkan ke tentara Belanda oleh pihak kita sendiri dengan ditukarkan dengan 2 kambing. Jadi seorang tentara Belanda yang membela kubu Republik lalu dibalikan lagi ke Belanda, itu ke pihak militer Belanda, ke pihak polisi militer yang sudah mencari-cari dia dengan penukaran 2 ekor kambing. Kan cukup tidak benar itu gitu ya. Nah, kalau Princeton sendiri, Princeton ini adalah orang yang menurut saya cukup gila gitu, dalam tanda kutip. Kenapa disebut gila? Dia sudah eh, melakukan diserse dari kesatuannya, juga dia pun memutuskan ikut bertempur gitu. Ikut bertempur di kubu Republik gitu. Dan ini aktif gitu. Dia melakukan memimpin beberapa pertempuran gitu di beberapa beberapa pertempuran gitu ya. Dan ini cukup membuat orang-orang Belanda di negerinya sana itu marah kepada dia karena dianggap sebagai orang-orang yang tega membunuh sesama orang Belanda karena keberpihakan dia terhadap sebuah negara yang dipimpin oleh Soekarno gitu. Jadi orang-orang banyak mengatakan bahwa dia sudah terganja oleh pemikiran-pemikiran Soekarno. Tetapi ini kan tidak seperti itu. Princeton memang memiliki pemikiran bahwa penguasaan Belanda atas Republik Indonesia sudah tidak sah secara kemanusiaan. Jadi awalnya sendiri dia sudah tidak sreg dengan upaya dari Belanda untuk mencaplok kembali Indonesia sebagai sebuah negara yang sudah bebas dan merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, makanya ketika dia datang ke Republik Indonesia, dia berusaha untuk memilih bagian yang tidak ada aturannya, tidak langsung kontak senjata dengan para pemuda Indonesia. Dia memilih palang merah awalnya, tetapi kemudian dia dioper ke bagian komando angkutan gitu ya, dia jadi menjadi supir truk gitu waktu itu, dan memang itu keinginan dia sendiri gitu. Jadi itu terjadi ketika dia bertugas di Bogor. Nah, Princeton ini menjadi fenomena di kalangan orang-orang Indonesia ketika dia memutuskan untuk bergabung dengan divisi Siliwangi. Jadi awalnya itu sangat panjang sekali. Princeton ini kan seorang yang ditempatkan di Jakarta ya dulu tuh di Batavia pada saat itu. Dan kerjaan dia karena dia memang seorang seorang yang supel gitu dan seorang yang banyak bergaul secara intelektual pun dia memang memiliki kemampuan yang mumpuni gitu ya. Dia tuh bergabung dengan para penulis, dengan para seniman, bahkan dia sering nongkrong bareng dengan Hairil Anwar gitu. Ada suatu kejadian menarik gitu ketika dalam sebuah tongkrongan ngopi-ngopi gitu ya, kongko-kongko, Hairil Anwar mengumumkan kepada teman-temannya sekitar 15 orang di satu kedai kopi, dia mengatakan bahwa saya sudah membuat sebuah puisi yang terinspirasi dengan kejadian di Karawang dan Bekasi. Bolehkah saya membacakan ini? Oke, akhirnya dibacakan oleh Hairil Anwar di situ, dan dia meminta kepada halayak teman-temannya untuk memberikan komentar terkait puisi tersebut. Semua orang memberikan apresiasi ya terhadap puisi Karawang Bekasi. Wah, bagus, Bung Hairil, bagus sekali itu puisi, itu cukup sangat nasionalis gitu ya, dan semangatnya itu loh nggak sangat bagus sekali. Banyak orang memuji, tapi ketika giliran Princeton yang pada waktu itu ada di situ sebagai tentara Belanda gitu ya, unik juga ini memang cerita. Bagaimana pendapatmu? Kalau menurut saya, kata Princeton, puisi itu bagus sekali, tapi apakah esensinya seperti itu? Apakah kamu cukup merasa diri berjasa hanya dengan membuat puisi itu? Sedangkan pemuda-pemuda lain bergerak di hutan-hutan melawan membela bangsanya, melawan tentara Belanda yang punya kemampuan tempur yang sangat sangat canggih pada saat itu. Mereka banyak yang mati, sedangkan kamu enak-enakan menerima
status sebagai seniman dan dianggap sebagai nasionalis hanya karena membacakan puisi gitu. Hairil sangat marah mendengar itu. Terus dia bilang kepada Prinsen, lalu apa yang kamu lakukan sebagai seorang serdadu Belanda gitu kan? Kamu sendiri ngapain di situ? Kalau memang kamu memiliki pemikiran yang itu, ya kalau kata Prinsen, eh, kalau memang saya sangat, kalau saya sangat simpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lalu kenapa kamu jadi tentara Belanda? Kata si Haidar Anwar tuh. Ya ini hanya sementara saja. Kalau memang diperlukan, kalau memang saya harus berdiri di kubu kalian dan harus berhadapan dengan negara saya akan lakukan gitu. Nah, kata-kata itu yang kemudian dibuktikan bukan hanya omong kosong gitu. Eh, Princeton kemudian lewat pertolongan orang-orang Senen juga ya, komunitas seniman Senen, kemudian dia menyelundup ke Jawa Tengah gitu kan. Rencananya Princeton akan lari dari garis demarkasi di Semarang gitu. Tetapi kemudian alih-alih dia bergabung dengan tentara Republik, yang terjadi adalah dia nyasar ke kubu pasukan komunis gitu. Dia sempat ditangkap oleh pasukan komunis dan sempat ditahan beberapa minggu, kemudian dibebaskan oleh tentara dari divisi Siliwangi dan sempat dipenjarakan di Wirugunan. Lalu dia memutuskan untuk ikut long march ke Jawa Barat bersama pasukan Siliwangi karena dia merasa bahwa uh, niat dia untuk bergabung dengan Republik Indonesia sudah tidak bisa lagi dicegah, tidak bisa lagi setengah-setengah. Padahal waktu itu komandan Batalion Kala Hitam yang namanya Mayor Kemal Idris sudah menawarkan, itu tentaramu sudah sampai di Marlboro, kata dia. Waktu itu 19 Desember tahun 1948 ya, ketika aksi invasi Belanda mencapai Yogyakarta. Nah, kata Princeton, saya sudah katakan A, saya tidak akan merubah A itu menjadi B, C, dan E, dan selanjutnya saya katakan A, ya sudah A itu. Saya akan ikut kalian. Akhirnya Princeton sampai ikut ke Jawa Barat. Dia bersama pasukan Siliwangi dari Batalion Kala Hitam bahu membahu ikut menderita long march dari Yogyakarta menuju ke Cianjur pada saat itu. Dan banyak cerita-cerita terkait dengan Princeton ini yang kemudian sangat menarik ya diceritakan. Itu yang kemudian akan saya bukukan, itu cerita-cerita beberapa pejuang-pejuang tentang bagaimana kesaksian mereka tentang Princeton. Ada beberapa yang berhasil saya wawancara, terus juga ada data-data juga terkait bagaimana tentara Belanda begitu obsesif menangkap Princeton gitu. Nah, Princeton ini kemudian tercatat sebagai anggota divisi Siliwangi dari Batalion Kala Hitam. Dia memimpin sebuah pasukan namanya pasukan istimewa. Pangkatnya kemudian dikasih oleh Siliwangi sebagai Letnan 2 pada saat itu. Dan dia memimpin sebuah pasukan yang sangat berani pada saat itu ya. Awalnya dari kekuatan laskar, tapi dia bina begitu intens dan dia mengusahakan senjata sendiri dengan pura-pura menjadi tentara Belanda, lalu menggerebek eh, pos-pos polisi Poh Antui yang milisi Tionghoa, juga beberapa milisi-milisi di perkebunan yang pro Belanda juga dia lucuti senjatanya dengan pura-pura menjadi komandan Belanda yang melakukan pemeriksaan pada saat itu, dan akhirnya itulah yang menjadikan kemudian dia dicari-cari oleh tentara Belanda. Mungkin saya nggak harus bicara tuntas ya terkait dengan eh, figur Princeton ini. Lebih enak kalau kita bahas lewat 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 situasi diskusi ya yang lebih mengenakan. Nanti mungkin ada teman-teman yang juga ingin bertanya, ingin ingin mengkoreksi atau ingin sekedar menambahkan, silakan kepada teman-teman. Yang jelas buku Kemerdekaan Memilih saya rekomendasikan untuk dibaca bagi orang-orang yang tertarik dengan tema revolusi fisik di Indonesia, karena buku-buku ini menjadi pembeda dengan buku-buku lain, dan kita harus membuka wacana baru bahwa pahlawan itu tidak sesempit yang kita pikirkan sekarang gitu, yang kita tidak pikirkan sebelumnya, bahwa orang-orang pahlawan itu tidak bisa hitam putih, tidak bisa si A itu membela
apa berkulit berkulit sawo matang itu adalah Republik atau berkulit putih itu pro Belanda, nggak bisa begitu gitu. Dalam kenyataannya Prinsen seorang Belanda totok, dia bisa mati-matian membela Republik ini, bahkan kehilangan istri dan anaknya untuk menjadikan Republik ini ada sampai sekarang. Itu mungkin yang saya ingin sampaikan. Mungkin nanti kita akan gulirkan di teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Bung, menarik sekali ya. Sebentar ya. Oke Bung, menarik sekali nih si soal sosok ini. Gila ya Bung ya katanya. Oke, di buku ini juga yang menarik adalah kita jadi tahu bagaimana sikap pemuda-pemuda Belanda yang dikirimkan ke Indonesia saat itu. Jadi saat itu akhir Perang Dunia Kedua, Belanda juga baru selesai dijajah Jerman dan diperlakukan tidak manusiawi kan ya, terutama juga itu, termasuk omnya Prinsen kan yang idolaannya dia, tiba-tiba ditembak karena sedang memperbaiki sepeda, dia kerjaannya tukang apa servis sepeda, sedang pegang alat disangka pegang senjata dan diberondong langsung gitu kan. Nah itu. Jadi orang Belanda tuh merasakan pahitnya dijajah Jerman. Nah ini juga menimbulkan sebagian penolakan dari pemuda-pemuda Belanda bahwa bagaimana bisa kita yang baru lepas dan merasakan tidak enak dijajah, tapi sekarang kita menjajah Indonesia gitu. Dan ternyata Belanda juga saat itu sangat arogan ya, sangat apa kan kalau istilahnya sekarang pemerintahnya juga otoriter, mengubah undang-undang gitu, tidak hanya di kita saja di undang-undang diubah kan gitu. Nah, tapi kayak ini nggak usah komentar yang inilah nanti panjang. Nah, tiba-tiba dulu seorang itu wajib militer yang dikirimkan ke daerah lain harus kemauannya dia. Nah, tapi dengan undang-undang diubah seolah-olah wajib gitu kan, ditempatkan di mana saja rela gitu. Itu juga yang dialami Prinsen. Nah, anak-anak muda ini yang tidak tahu masalah di Indonesia gitu, disuruh memerangi teroris yang dianggap bekerja sama dengan Jepang, memulihkan ketertiban dan keamanan gitu. Jadi saya melihat bahwa bagaimana pemerintah, bagaimana negara mendoktrin perang, ya salah satu seperti itu. Seperti ini ya Kang ya, orang anak-anak muda yang dipaksa perang di Vietnam pun kan mereka memerangi komunis, memerangi orang tidak beragama gitu ya. Ya seperti itulah gitu. Tapi yang menarik adalah yang tadi Kang Hendy cerita, kita banyak desertir juga dari Jepang kemudian. Tapi kan mereka tidak berperang melawan Jepang kayak Yan Silsung juga kan akhirnya berperang melawan Belanda. Nah, Prince ini kan lainnya gitu ya. Bagaimana mungkin dia seorang patriot kan dia selalu ingin dianggap ikut berperang bukan berperang ya, berjuang lah ya dengan jaringan bawah tanahnya gitu. Terus dia tiba-tiba menukar apa namanya? Menukar kewarganegaraan bisa lah ya gitu ya. Sampai berapa? 50.000 gulden disebutnya si Kopral Prinsen sang desertir gitu diburu luar biasa gitu oleh Belanda gitu menimbulkan kemarahan dan kalau dilihat dari kacamata kita jelas Prinsen pahlawan gitu. Tapi dilihat dari kacamata Belanda, dilihat dari kacamata militer Belanda, orang ini pengkhianat, mengkhianati negaranya gitu. Nah, tadi Kang ini udah cerita dia bagaimana dia berdiskusi di Senayan dengan para aktivis di Indonesia. Tapi apa sebabnya yang membuat Prinsen ini rela gitu? Em, Menukar kewarganegaraan, menembaki rekan senegaranya gitu Kang. Nah, ini apa Kang? Yang menurut Kang ini faktor apa sih yang membuat Prinsen melakukan tindakan luar biasa nekat seperti ini gitu? Nun Kang. Silakan. Ya, jadi ketika awal bergabung dengan eh, ingin ingin bergabung dengan eh, Republik Indonesia, sebetulnya di dalam buku itu Prinsen mengatakan awalnya saya ingin menghindar dari kerja-kerja yang sifatnya tempur, seperti layaknya tentara-tentara Belanda yang bergabung dengan kubu Republik Indonesia. Jadi dia eh, bilang bahwa mungkin saya bisa apa di bagian propaganda atau mungkin di Palang Merah gitu. Tetapi pemikiran itu berubah ketika dia ikut dalam Long March gitu. Bagaimana dia harus bahu membahu dengan pengungsi lain yang pada saat itu para peserta Long March dari Batalion Kala Hitam itu bukan hanya tentara saja, tetapi keluarganya pun ada yang ikut gitu. Uh,
anak-anak, istri gitu kan. Nah, disitulah Princeton kemudian eh, melihat situasi yang menurut dia ini tidak adil gitu. Bagi dia pernah menuliskan dalam buku hariannya di buku itu dicatatkan orang-orang ini bukan 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 prajurit. Orang-orang ini ternyata orang-orang ini memang bukan petempur gitu. Tapi mereka itu orang-orang yang hanya ingin merdeka gitu. Kata Princeton itu begitu. Sampai sampai dia melihat bagaimana mereka dibom gitu ketika mereka mau pulang ke Jawa Barat, sepanjang jalan diserang, dibom, diteror dan segala macam hingga menimbulkan korban. Dan korban itu bukan hanya dari kalangan orang tua dan dewasa saja, tetapi anak-anak pun menjadi korban. Dia juga pernah mencatat bahwa bagaimana orang-orang yang long march itu ketika ketika hamil dan kemudian melahirkan di tengah jalan gitu, itu anak-anaknya itu harus dikasih ke penduduk setempat karena mereka tidak mau terbebani dengan bayi yang baru lahir. Akhirnya mereka 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 kasih ke penduduk-penduduk yang mereka lewati, dan beberapa kemudian ada yang tidak diambil lagi karena orang tuanya meninggal di tengah jalan. Dan yang paling mengesankan Princeton adalah bagaimana orang-orang itu dengan gayanya sendiri itu. Dia dia berusaha mereka berupaya untuk supaya bangsa ini tetap tegak gitu. Bagi dia hal-hal seperti itu dia rasakan ketika dia aktif dalam kelompok partisan melawan Jerman gitu. Dan dia katakan bagaimana bisa Belanda yang dulu melakukan hal yang sama berhadapan dengan Jerman, kita bergerilya melawan Jerman, melakukan perang kota. Tetapi ketika ada di sini, posisi Jerman itu digantikan oleh Belanda gitu. Kita tuh menjadi orang-orang Jerman di negara tropis ini. Dan saya, kata Princeton, saya sampai mati pun tidak akan pernah menjadi orang Jerman dimanapun dimanapun tempat itu berada. Saya harus menjadi orang yang membela ketertindasan seperti saya dulu pernah akan dihukum mati oleh Jerman, dan ketika saya akan ditindas sebagai bangsa yang saat itu dianggap bukan manusia oleh Jerman. Jadi menurut saya sangat sepakat. Jadi ketika saya pernah mewawancarai Letnan Kolonel Edi Soekardi. Dia seorang sesepuh divisi Siliwangi, komandan yang pernah memimpin perang konvoy Bogor Bogor Sukabumi ya, yang terkena pertempuran Bojong Kokosan. Saya pernah tanya kepada beliau, bagaimana pendapat Anda tentang J.C. Princeton? Kata Pak Edi pada saat itu, si Princeton itu bukan tentara, dia mah katanya bukan prajurit. Dia mah orang ini, orang idealis katanya. Nggak mungkin jadi tentara tuh orang, nggak mungkin dia panjang jadi tentara kata dia. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Edi itu memang terjadi. Princeton itu jadi tentara hanya hanya usianya hanya setelah setelah Indonesia diakui kedaulatan oleh Belanda, dia menyatakan untuk mundur dari ketentaraan dan menjadi orang sipil. Malah dia berjuang menjadi oposan pada saat itu, melawan Soekarno, melawan Pak Harto juga. Dan mungkin kalau misalnya dia nggak sempat meninggal, apa Gus Dur dan Bu Mega juga dilawan sama dia gitu. Begitu Yan, mungkin Yan yang bisa saya sampaikan. Halo? Siap. Ini commute. Oh, menarik, Bung. Dan pertanyaan saya justru juga dibalikin ke Republik gitu. Seorang bule gitu kan, tentara Belanda, bagaimana Prinsen bisa diterima gitu kan? Ya kan mereka juga pasti mencurigai Prinsen ya, dia berkali-kali ditahan gitu, diinterogasi. Tapi apa yang membuat pihak Republik yakin orang ini akhirnya benar-benar memihak Republik gitu? Ya, pastinya eh, setiap permintaan untuk menjadi berpihak ke pihak Republik itu tidak langsung diterima begitu saja ya. Saya pikir ini juga pernah terjadi ketika pertempuran Surabaya kan, ketika dua orang pilot dari Royal Air Force tertembak, dan di Mojokerto pesawatnya turun terpaksa gitu kan, lalu mereka ditawan.
dan mereka kemudian hidup dengan para pejuang dan menyatakan ingin ingin menjadi pilot negara, ingin berjuang di pihak negara yang dia perangi, ternyata oh begitu gitu kan. Mereka itu orang-orang yang tidak mau dijajah saja sebetulnya. Nah, itu juga kemudian diajukan kepada Bung Tomo, diajukan kepada Pak Amir Saripudi, tapi kan ditolak gitu kan, ditolak gitu. Mereka juga tidak begitu saja menerima gitu. Nah, itu demikian juga dengan Princeton. Princeton ketika ditemukan dalam tanda kutip oleh divisi Siliwangi di penjara Front Demokrasi Rakyat, di penjara pasukan-pasukan pro komunis gitu ya, itu tidak serta-merta Princeton ini dipercaya begitu saja. Walaupun Princeton mengatakan bahwa saya ingin bergabung dengan tentara Republik karena masalah kemanusiaan, masalah ini, tapi itu tetap tidak dipercaya. Bahkan eh, Mayor Kemal Idris menganggapnya hanya omong kosong gitu kan. Orang ini mungkin lagi frustasi, mungkin begitu pemikirannya. Akhirnya dia dikirimkan ke MBT ya, ke Markas Besar Tentara di Yogyakarta. Kemudian Gatot Subroto memintanya untuk tinggal sementara di Yogyakarta, tetapi tinggal sementara itu ternyata di penjara Wirogunan gitu. Dia sempat dipenjarakan di Wirogunan. Nah, ketika tentara Belanda menyerang Yogyakarta, semua kunci kan dibuka ya. Penjara itu kuncinya dibuka oleh pihak berwenang pada saat itu, pihak Republik, supaya para penghuni itu ya lari aja sebebas-bebasnya. Nah, akhirnya eh, pada saat itu Pak Kamal Idris yang datang ke penjara Wirogunan itu datang sebenarnya bukan untuk membebaskan Princeton, tapi untuk membebaskan eh, iparnya yang bernama Singgih. Singgih ini adalah seorang seorang tentara yang eh, di penjara karena dia menembak seseorang karena masalah pribadi lah pada saat itu, dan kemudian dia dimahmilkan terus dipenjarakan di Warugunan. Nah, dalam situasi seperti itu Kemal Idris kemudian mengambil beberapa orang yang merupakan teman dekatnya, saudaranya, dan ketika saat itu Singgih satu satu sel dengan Princeton. Kata Singgih, bawa tuh orang Belanda itu. Kenapa saya harus bawa orang Belanda itu, kata Kamal Idris. Ya, dia orang baik, kata Singgih. Kayaknya dia akan berguna pada suatu hari buat kita. Akhirnya dia menuruti apa yang dikatakan oleh kakak iparnya itu. Dia bawa Kemal Idris, dan Kemal Idris kemudian sebelum membawa Princeton sempat memberikan memberikan kebebasan kepada Princeton. Setelah teman-teman kamu sudah sampai Marlboro tuh, kamu mau bergabung lagi atau tidak, silakan aja deh. Kalau mau bergabung, kami tidak akan menembak kamu. Silakan mau bergabung. Ya, jawaban presiden seperti itu. Kalau saya sudah mengatakan A, maka saya akan melakukan A. Tidak B, tidak C, tidak D, gitu. Kata dia begitu. Saya tetap akan ikut. Ya udah, kalau mau ikut, ikut aja. Nah, ikut kan. Nah, di di apa di Long March itu Princeton ini ditempatkan dalam grup-grup grup pioner gitu. Jadi sebelum pasukan Batalion Kala Hitam masuk ke satu daerah, tim Princeton aja yang akan eh, mendahului mereka gitu. Princeton bergabung dengan beberapa orang perwira muda eh, Siliwangi yang saat itu merupakan lulusan Akademi Tangerang dan Akademi Militer Jogja gitu. Mereka muda-muda gitu, seusia dengan Princeton lah. Dan mereka juga bisa berbahasa Belanda gitu. Jadi dari situlah Princeton kemudian ngobrol tentang kehidupannya, tentang prinsip-prinsipnya, tentang Republik Indonesia segala macam. Sepanjang perjalanan itu dia pun melihat kenyataan bahwa apa yang dikatakan oleh teman-teman barunya itu tidak berbohong gitu, bahwa sambutan dari rakyat terhadap tentara di sisi Siliwangi sangat bagus, dan apa yang dilakukan oleh Belanda itu sangat sangat tidak tahu malu, bagaimana mereka 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 memerangi sebuah bangsa yang sebenarnya tidak tahu cara berperang dengan cara pemenang Perang Dunia Kedua gitu, dan dengan senjata-senjata yang mengalahkan Jerman gitu. Nah, itu bagi Princeton itu tidak masuk di otak dia. Makanya kemudian eh, ada beberapa ujian lah yang dilakukan oleh Mayor Kemal Idris terhadap Princeton juga. Salah satunya adalah bagaimana
caranya Princeton. Kemudian dia pernah ketika melewati jembatan Sungai Cimanuk sedang banjir pada saat itu. Sedangkan si tali ini harus diseberangkan ke depan ke seberang gitu ya. Nah, Princeton ini ceritanya Pak Himawan Sutanto ya pada saya dulu gitu. Dia bilang Princeton kemudian mengajukan diri untuk menyeberang ke ke seberang Sungai Cimanuk. Dia berenang jago memang gitu kan. Dia berenang dan eh, dari situ kemudian pasukan Batalion Kala Hitam bisa 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 menyeberang dengan pertolongan tali yang dibawa oleh Princeton pada saat itu. Nah, banyak juga hal-hal lain, misalnya kemudian di satu di satu kesempatan ketika pasukan Batalion Kala Hitam sudah mendekati Jawa Barat, pada saat itu kalau nggak salah di Cicalengka ya, ke apa si Mayor Kemal Idris memberikan ujian terakhir kepada Princeton. Katanya, eh, eh apa Pongke, kamu harus memberikan surat ini kepada salah seorang pejabat Republik yang ada di Jakarta. Ini suratnya. Kita ini isi surat ini adalah satu, melaporkan kepada dia bahwa kita sudah sampai ke Jawa Barat lagi. Yang kedua, kamu harus membawa eh, obat-obatan yang kita kekurangan, obat-obatan untuk mengobati pengungsi, untuk mengobati orang yang kena peluru gitu ya. Gimana caranya? Kamu harus dapat itu. Nah, akhirnya dua dua misi itu kemudian diserahkan kepada Princeton. Princeton menerima misi itu dari Cicalengka, dia tidak langsung ke markas Batalion Kala Hitam, tetapi dia ke Jakarta, ke Batavia, dan menemui eh, orang Republik yang ada di Batavia pada saat itu, kalau nggak salah Lemina ya yang ditemui oleh dia itu. Dan kemudian misi itu selesai gitu, selesai. Dan sebetulnya Kemal Idris sudah patah arang gitu. Dia bilang, ayo udahlah, kalaupun dia tidak balik lagi ke kita juga nggak apa-apa. Memang itu dalam dalam rangka supaya dia juga bebas untuk balik lagi ke kubu Belanda gitu. Silakan aja, memang mau balik dari situ. Ternyata beberapa bulan kemudian Princeton dengan caranya sendiri dia sampai juga ke markas Batalion Kala Hitam gitu. Dan itulah yang kemudian membuat kepercayaan Kemal Idris tumbuh dan kemudian memberikan satu pasukan kepada dia. Jadi waktu itu dia diserahi untuk mengurusi satu seksi. Tidak langsung tentara Siliwangi yang diberikan kepada dia, tetapi satu seksi bekas laskar gitu. Bekas laskar, ya bayangin aja, bekas laskar kan tidak terorganisir dengan baik. Ya, jadi Princeton harus mengurus sekitar 20 orang bekas laskar yang pada saat itu hanya dia sendiri yang memegang pistol gitu. Yang lainnya juga golok, tombak segala macam. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Princeton untuk supaya pasukannya uh, menjadi pasukan yang cakap, pasukan yang memang memang pantas untuk disebut pasukan petempur. Ya dia kemudian pura-pura menjadi komandan Belanda, pergi ke pabrik-pabrik gitu kan, pabrik-pabrik yang dijaga oleh OE ya, onderneming wah 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 gitu, yang pengawas pengawas perkebunan yang dipersenjatai oleh militer Belanda itu, eh, dengan berpakaian seperti tentara Belanda dikawal oleh anak buahnya, dia berteriak kan, inspeksi inspeksi gitu kan. Nah, pas pada waktu itu semua orang melihat penampilan dia memakai baju tentara Belanda, terus ada lambang Crown di sini, mahkota gitu. Akhirnya percaya ya, akhirnya letakkan senjata semua, pemeriksaan senjata, senjata diletakkan, dan dengan enaknya aja anak buahnya pun ngambil senjata itu masing-masing gitu. Dia kemudian melucuti orang-orang OW itu, dan itu juga yang kemudian dilakukan juga kepada polisi-polisi Belanda yang kebangsaan kita di daerah di tempat-tempat lain. Jadi dengan waktu yang singkat, Princeton berhasil menjadikan pasukannya
memiliki senjata api gitu. Masing-masing memegang senjata api. Tidak ada yang tidak memegang senjata api. Dan dia kemudian melatih mereka dengan baik juga gitu. Makanya kemudian eh, Princeton didapuk menjadi komandan pasukan istimewa Batalion Kala Hitam oleh Pak Kemal Idris pada saat itu. Itu mungkin makanya kepercayaan itu tidak tumbuh tidak tumbuh begitu saja, tidak langsung begitu saja. Ada beberapa fase yang di ujian yang diberikan oleh Siliwangi kepada Princeton hingga Princeton kemudian menjadi orang yang dipercaya. Demikian. Ya, terima kasih Bung. Jadi memang tentara kita juga nggak gampang-gampang amat percaya gitu ya. Hmm. Selanjutnya ini kita akan beralih ke peran Prinsen di luar perang gitu. Kalau tadi kan cerita perang-perang terus gitu ya, bagaimana Prinsen segala macam sampai kehilangan ini Kang ya, apa? Istrinya ya dalam sebuah penyergapan ya. Ya, Nah, jadi Prinsen ini menarik gitu. Jadi sempat jadi anggota DPR kan Kang, ya? ya dari IPKI. I- IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Partainya Nasution ya. Ya. Yang saat itu jelas sekali berseberangan dengan Presiden Soekarno. Nah, tentu saja Prinsen sebagai anggota DPR tidak joget-joget gitu, gitu, tidak flexing kekayaan gitu, tapi dia mengkritisi pemerintah. Nah, yang saya lihat menarik, eh, Prinsen dikenal sebagai selalu digambarkan sebagai seorang pejuang-pejuang mantan tentara Belanda, kemudian memihak Republik, ikut perang gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau kita soroti, Prinsen ini sangat menarik justru setelah Indonesia merdeka gitu, kayaknya. Bagaimana dia sangat idealis, dia yang kemudian kata Kang Hendy tadi mundur dari tentara, dia bagian dari tentara Indonesia gitu TNI, lalu kemudian dia justru memprotes banyak hal yang dilakukan TNI, mulai dari demokrasi terpimpin, bagaimana dia mengkritik Soekarno, lalu dia juga mempertanyakan anggaran militer pengamanan presiden yang Presiden yakin ini pasti ada kebocoran gitu kan. Jadi makanya dananya sudah besar kok bisa masih ada percobaan pembunuhan terhadap presiden. Nah, ditangkap lagi gitu. Sampai presiden yakin kan joknya dia setiap ada berita pembunuhan atau berita apa, ini saya bentar lagi ditangkap gitu kan. Nah, di zaman Orde Baru pun beliau tetap lantang gitu memperjuangkan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Uniknya mulai dari malari, lalu juga insiden Santa Cruz gitu. Jadi bukti dia setia kepada kemanusiaan adalah dia melawan tentaranya sendiri gitu yang dulu dia ikut perang saat melakukan tindakan kekerasan di Santa Cruz di Dili ya Kang ya, saat itu ya masih timur-timur ya sebelum sebelum Aztec. Lalu sebenarnya ada yang motor nih. Nah udah gitu banyak lagi Santa Cruz kemudian di Aceh saat perang Aceh, kalau teman-teman baca cukup mengerikan ya bagaimana interogasi dilakukan gitu. Lalu juga Tanjung Priok ya Kang ya, Tanjung Priok pendampingan gitu dan masih banyak lagi ya gitu sampai ngebela supir angkot gitu, jadi luar biasa gitu dia dan Yap Tian Hin, Adnan Buyung Nasution gitu. Jadi yang dia lakukan adalah membela kemanusiaan gitu. Saya jadi menangkap maksud judulnya kemerdekaan memilih itu gitu loh. Jadi yang biasanya orang partainya menang jadi anggota DPR hidup enak gitu, kita melihat banyak sekali juga para pejuang kita gitu yang dulu gerilya, begitu sudah jadi menteri, begitu sudah jadi ini ya kelakuannya sama saja gitu. Ah, tersandra itu. Sandra gitu kan mau kritik itu bosnya gitu kan. Nah, jadi seperti itulah gitu tapi dia tetap idealis. Nah, kalau Kang Hedi melihat ini hal yang menarik ya. Tadi kita sempat diskusi Vincent ini sohoki lah gitu versi Belandanya gitu ya Kang ya, orang yang idealis sampai akhir hayatnya gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya gampang nih Kang, Vincent seperti ini hasil didikan siapa? Bagaimana sih latar belakang keluarganya Vincent gitu, pendidikannya dia apa gitu. Itu apakah itu turut membentuk sampai orang ini ya tadi ya Kang ya, gila tanda kutip gitu ya. Yang lain mungkin ya sudah selesai gitu. Setelah merdeka hidup enak pasti kan dia juga seperti yang lain jadi jenderal gitu. Tapi dia memilih jalan ini gitu, jalan pedang gitu, jalan idealis gitu. Yang orang lain mungkin tidak bisa bertahan gitu kan. Wah, waktu muda gitu demo-demo gitu udah jadi aktivis, wah paling keras gitu. Sekarang udah jadi komisaris, sudah jadi menteri gitu ya suaranya beda gitu ya. Nah, tapi apa yang bisa istimewa? Udah gak usah ketawa, nggak usah dibandingin sama sekarang gitu ya. Silakan Kang Indi. Iya, iya, iya. Iya, saya pikir ya Princeton pasti belajar dari
orang tuanya ya, terkait dengan kekritisan dia terhadap sesuatu yang tidak baik, tidak benar. Seperti kalau kita membaca buku Kemerdekaan Memilih itu, kita akan tahu bagaimana seorang Princeton itu dididik dalam situasi atmosfer sosialis demokrat gitu. Uh, Ibunya adalah seorang sosdem gitu kan, ayahnya juga demikian, dan ayahnya agak ateis gitu ya, agak ateis, memang ateis gitu kan, ayah ateis, dan tetapi dia tidak apa tidak otoriter, membebaskan anak-anaknya untuk memilih jalan apapun gitu. Makanya kemudian seorang Princeton memilih jalan yang berbeda dengan kedua orang tuanya. Dia memilih untuk sekolah di seminari gitu, di apa ya di sebuah sekolah di seminari lah, seminari Katolik gitu ya. Dan di situ pula dia kemudian merasa bahwa kekritisan yang diajarkan oleh kedua orang tuanya juga bertemu dengan situasi yang terbalik, yang memang itu situasi praksisnya di situ. Bagaimana dia melihat apa pater-pater yang sama buder-buder yang apa yang hidup di seminari gitu ya, dan ada di situ juga mereka tidak selamanya menjadi orang yang benar gitu. Bahkan dalam titik tertentu Princeton melihat bahwa orang-orang itu juga kadang-kadang berbuat tidak adil terhadap murid-murid siswa-siswa seminari gitu, dengan berbuat apa pilih kasih, berlaku arogan, dan apa dan mendikte gitu. Itu yang kemudian dipelajari oleh Princeton terkait itu. Dan kemudian ketika Princeton, yang paling banyak uh, berpengaruh terhadap Princeton juga adalah kehidupan dia ketika di kamp konsentrasi Jerman. Jadi Princeton ini pernah ditahan, dan karena dia terlibat dalam gerakan partisan ya, anti Jerman, dan kemudian dia tertangkap, dan dia sudah diponis hukuman mati sebetulnya. Dia kalau Jerman menang pasti dia dihukum mati gitu. Dan dia merasakan bagaimana perlakuan-perlakuan orang Jerman terhadap dia, terus kehidupan yang ada di penjara gitu kan. Itu banyak mendidik dia supaya sangat menghargai bagaimana menjadi orang bebas gitu. Makanya dia tidak mau tersandra oleh oleh keyakinan politik, oleh tuntutan-tuntutan yang membuat dia ringkih dalam memilih jalan yang baik atau jalan yang salah gitu. Makanya Princeton dalam masalah ini dia orang yang sangat tegas terhadap persoalan itu. Dia tidak mau tersandra oleh pemikiran-pemikiran yang sifatnya membelenggu. Kemerdekaan memilih buat dia adalah ketika dia bisa menyatakan dari dalam hati nuraninya jalan yang sebenarnya dia inginkan. Makanya orang ini tetap terus gitu ketika dulu Presiden Soekarno kemudian membom Manado ketika Permesta ya, oh Princeton ngamuk gitu kan. Bagaimana bisa seorang presiden tanpa persetujuan eh, wakil rakyat DPR MPR memutuskan untuk membom Manado gitu, dan menimbulkan korban yang banyak di kalangan orang-orang di Manado. Ini tidak benar gitu kan. Dan protes itu juga yang kemudian dilakukan oleh A.E. Kawilarang kan. A.E. Kawilarang yang waktu itu duta besar di Amerika, atas militer di kedutaan besar Indonesia di Amerika Serikat, bukan mengundurkan diri, dia kemudian uh, um, meletakkan jabatan, dan dia datang ke Manado untuk bergabung dengan gerakan anti Soekarno di sana gitu. Nah, ini yang ini yang kalau misalnya Kawilarang mungkin ya secara keterkaitan emosional, mungkin karena dia orang Manado ya dia melakukan itu, orang banyak berpikir ya wajar saja. Tetapi seorang Princeton ketika mengkritik Soekarno dan kemudian menjadikan Soekarno jengah, lalu memenjarakan Princeton karena pemikirannya seperti itu. Nah, ini yang membuat dia juga berpikir bahwa apapun yang terjadi, yang namanya kekuasaan itu harus dicurigai, kata dia. Kekuasaan itu tidak bisa didiamkan. Ketika seseorang menang lalu menjadi penguasa, bukan berarti
dia akan selamanya mengambil hal-hal baik yang dulu pernah dia katakan, harus diawasi. Nah, Princeton ini memilih untuk menjadi pengawas daripada menjadi orang yang terlibat dalam kekuasaan itu sendiri. Dia juga dulu ketika Soekarno tumbang, kemudian PKI diadili di mana-mana, diburu di mana-mana, dia menjadi orang yang membela orang-orang PKI yang dianiaya secara tidak berkemanusiaan, gitu kan. Peristiwa di Purwodadi ketika dia membocorkan sebuah pembunuhan terhadap ratusan orang anggota yang dianggap PKI di sekitar jalan kereta api itu kan. Jadi orang membunuh orang-orang PKI itu dengan supaya tidak terdengar teriakannya atau itu dilakukan ketika kereta lewat gitu. Jadi di pinggir jalan itu banyak sekali di daerah Purwodadi itu dan kemudian bocor ke internasional karena dia kemudian bekerja sama dengan wartawan Belanda. Dari situ kemudian muncul tuduhan-tuduhan bahwa Princeton ini seorang komunis gitu, seorang seorang yang sebenarnya tidak bisa dipegang. Bahkan salah seorang bahkan bekas jaksa agung ya Ali Said ketika ketika Princeton membela eh, orang-orang Timor Leste gitu kan, itu sempat berteriak gitu, sekali pengkhianat tetap pengkhianat gitu, dia bilang gitu. Jadi ya apapun yang dilakukan Princeton di masa lalu tetap dianggap oleh mereka itu ya tidak ada artinya gitu, tidak ada artinya. Dia tidak melihat esensi dari apa yang dibela oleh Princeton, tetapi bagi mereka yang namanya seorang pejuang itulah ya harus membabi buta membela negaranya gitu. Tanpa melihat apakah negaranya itu melakukan praktek ketidakadilan, anti kemanusiaan, mereka nggak peduli. Salah benar adalah negara sendiri. Nah, itu yang dikritik oleh Princeton. Bagi Princeton, kemanusiaan ada di atas segalanya, termasuk nasionalisme. Seperti itu. Ya menarik Kang. Saya pernah baca biografinya salah seorang jenderal gitu. Jadi jelas-jelas dia bilang right or wrong is my country gitu. Right or wrong is my army gitu. Jadi ya bagaimana benar atau salah tentara saya itu, benar atau salah negara saya gitu. Jadi akhirnya kan ya sudah gitu lakukan saja gitu kan. Ini menarik. Sebelum kita buka tanya jawab ya, mungkin saya mau tanya ke Teh Tiwi. Kalau Hasta Mitra tuh masih ada Teh? Teh Tiwi. Iya, Kang? Hah? Hasta Mitra tuh masih ada penerbitan Hasta Mitra? Oh, saya kurang mengikuti sih, Kang. Nggak ada, udah Hah? nggak ada. Ya. Oke. Menarik ya karena kalau ini buku ini pasti udah jarang lah gitu ya, kelihatan gitu. Ini buku yang Princeton gitu. Nah ini Princeton, kelihatan nggak sih? Set. Nggak kelihatan ya. Nah ini bukunya Princeton gitu. eh dan kita tuh sebenarnya tahu ini yang agak ini kan ini soal buku kan ini kan teman-teman pecinta buku semua. Kalau dulu itu kita orang itu menulis buku sejujur-jujurnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman baca bukunya Kemerdekaan Memilih ini, waduh cukup ini loh dewasa gitu. Wah, karena gimana seperti apa teman-teman baca sendiri lah. Tapi dia menulisnya dengan jujur gitu. Dia Ya, tidak skandal oh, iya. dirinya sendiri pun diceritakan. Gitu. Jadi hubungannya segala macam gitu ya. Sampai dia cerita tentara Belanda itu hura-huranya murah sekali di Indonesia. Jadi cukup menukar apa ya Kang, rokok dan bir ya. Hmm. Berhubungan dengan wanita gitu ya. Itu semurah itu gitu. Jadi mereka nggak keluar uang, ya udah keluar toko rokok sama bir itu bisa ditukar gitu. Nah, ini yang tadi Kang Hendy cerita juga, ini ada buku kelihatan sih. Ini bukunya Kamal Idris ya, kelihatan nggak? Masih nggak kelihatan. Kelihatan ya. Ini kenapa sih? Nah, coba ini buka. Ini kelihatan. Nah, kelihatan nggak nih Kamal Idris gitu? Susah. Ini bukunya Kawilarang. Nih, nggak kelihatan. Nah, ini bukunya Kawilarang nggak kelihatan. Kelihatan nggak sih? Nah, ini. Susah ini kayaknya. Inilah. Ya itulah. Nah, saya sekarang melihat buku-buku biografi itu lebih ke pencitraan gitu kan. Jadi kadang-kadang ditulis oleh tentara aktif gitu yang masih bintang 2 gitu. Isinya tentu saja juga nggak mau nulis jelek-jelek. Buat apa saya nulis buku biografi isinya jelek-jelek gitu. Apalagi nggak jelek-jelek soal saya. Jadi yang ditulis adalah buku kisah yang sangat inspiratif. Jayaan. Oh, tukang sol jadi panglima gitu ya kan Kang. Tukang asongan gitu. Jadi marsekal gitu. Anak sesa jadi panglima TNI. Oh gitu kan loper koran jadi apa gitu. Nah, yang kita baca adalah buku-buku seperti itu gitu. Kita jarang menemukan
insight-insight dari tulisan-tulisan biografi-biografi orang gitu. Karena yang mereka tulis rata-rata ya yang bagus-bagus aja kan, jarang lah yang mereka tulis soal jelek-jelek kayak gitu. Tapi di biografi-biografi lama seperti Pak Kawilarang, Pak Kemal Idris gitu, kita bisa menemukan mereka bercerita sejujur-jujurnya gitu. Yang ini tidak terjadi di penerbitan sekarang gitu. Apalagi dengan terpuruknya buku, pasar buku ya Kang ya, kami juga kebetulan pernah ngobrol sama beberapa teman yang kerja di mana ya penerbitan besar ya. Jadi sekarang yang dicetak ya buku-buku apa namanya buku-buku pesanan saja gitu yang ada Oh, sponsornya lah tanda kutip gitu ya. Jadi siapa tahu nanti Kang Hendy mau tulis buku gitu seperti Pak Rusdi Hussein juga bisa gitu. Nah tapi yang disayangkan seperti itu Kang, saya melihat fenomena bahwa biografi sekarang sudah tidak jujur, hanya menceritakan tentang apa, glorifikasi si penulisnya gitu. Beda sekali dengan biografi-biografi terutama yang era Ramadan KH ya. Di situ kan kita bisa melihat para jenderal Orde Baru seolah-olah memberikan kesaksian terakhir gitu mungkin setelah mereka pensiun gitu setelah mereka menjauh dari kekuasaan gitu kita jadi tahu cerita dalamnya itu dari situ gitu nah ini tidak terjadi gitu kan Kang jadi sekarang ya saya bilang biografi ya tidak menarik gitu karena ya isinya itu gitu nah gimana nih Kang menurut Kang Hendy ini kalau sekarang gitu singkat aja kita sebelum kita buka sesi tanya jawab. iya, makanya budaya untuk menulis sesuai dengan siapa yang bayar gitu kan, itu menurut saya harus dihindari gitu. Walau bagaimanapun, apalagi bagi seorang penulis ya, kita kan punya juga harga diri lah gitu. Jangan kita itu kayak tentara bayaran gitu ya, gitu. Jadi harus bertanya gitu, apa ini tujuannya apa? Apakah mau seperti apa gitu buku ini? Terus ada kesepakatan antara antara kita dengan orang yang akan kita tulis gitu. Itu seperti apa? Berapa persen apa bagusnya, berapa persen yang tidak bagusnya? Ini harus juga tidak bagusnya itu seperti apa gitu. Itu harus dibahas gitu juga gitu ya. Ini untuk menjaga supaya kita membaca sejarah itu tidak terhindar dari eh, situasi yang tidak manusiawi. Saya selalu bilang berkali-kali bahwa sejarah kita itu adalah sejarahnya manusia, bukan sejarahnya para dewa di langit gitu. Jadi kalau misalnya dia melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, itu hal yang biasa. Dan kita tidak pernah bisa menstigma orang jelek atau baik itu berdasarkan apa yang dia lakukan satu kali, dua kali, tiga kali gitu. Ya semua manusia pasti melakukan kesalahan dan melakukan kebaikan juga. Itu yang menjadikan dia sempurna sebagai seorang manusia. Itu yang saya baca dalam bukunya Princeton. Princeton mencoba untuk menampilkan dirinya itu apa adanya. Dia seorang brengsek terhadap perempuan, harus kita akui gitu. Dan dia merasakan penyesalan itu, terus dia juga mengatakan bahwa dirinya juga bukan orang-orang suci banget gitu kalau dalam masalah ini walaupun dia memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan dalam beberapa halaman dia meledek dirinya sendiri gitu. Dia menertawakan dirinya sendiri lewat buku harian buat ataupun kata-kata yang sangat konyol. Misalnya ketika suatu hari dia ketika muda ada suatu cerita ketika muda dia merasa wah saya ini benar-benar pemain apa leboy banget sih gitu ganti gonta-ganti perempuan gitu ganti pacar gitu akhirnya dia merasakan pada suatu titik dia merasa berdosa. Nah kemudian dia datang ke ke indolensi itu ya apa pengakuan pengakuan dosa itu ke kamar pengakuan dosa. Dia bertanya, Pak eh, Pak Pendeta, saya ingin mengaku dosa. Apa yang kamu lakukan dosanya diceritakan dosanya itu? Apakah kamu menyesal untuk melakukannya? Ya. Dia diam sendiri. Tidak, Pak. Oh, kalau begitu Anda tidak berguna untuk datang ke sini. Itu menarik. Dia berusaha jujur. Saya tidak merasa berdosa dengan itu dan kemungkinan akan melakukan lagi. Tetapi di lain pihak dia juga ada perasaan seperti itu. Itu yang saya pikir perlu dibaca oleh orang-orang kita hari ini. Bagaimana sejarah ini bergulir sesuai dengan zamannya, sesuai dengan semangat zamannya. Kita tidak bisa menutup-nutupi itu dengan glorifikasi, dengan cerita-cerita kejayaan, cerita-cerita kebaikan diri kita sendiri yang kelihatannya malah konyol kalau misalnya kita terus isi dalam biografi itu gitu. Itulah yang kemudian menjadikan
beberapa biografi itu berkualitas. Coba cari biografi berkualitas di tingkat internasional, tingkat dunia. Itu pasti isinya ada yang kontroversial gitu. Nah, ini tidak terjadi, sebagian besar di Republik ini tidak terjadi. Apalagi pembuatan biografi menjelang pemilu. Wah, itu udah deh kacau. Pasti pasti isinya membuat kita ngantuk bacanya. Itu aja. Menjelang penobatan pahlawan nasional. Ah, itu dia. Jabatan pahlawan nasional yang kadang-kadang tidak masuk akal gitu kan. Saya sih berpikir begini, pahlawan nasional itu menurut saya tidak penting, tetapi menulis buku tentang para pejuang, tentang pahlawan itu jauh lebih penting. Kita lebih memperbanyak untuk bercerita siapa pahlawan kita, siapa pejuang kita. Bahwa dia menjadi pahlawan nasional atau tidak, ya itu terserah. Bahkan konsep pahlawan nasional sendiri kan kita tahu hanya ada di negara-negara fasis ya, di negara fasis dan komunis gitu. Jadi ya silakan saja tentukan untuk hal seperti itu. Terima kasih. Siap, makasih Kang Hendi. Teman-teman tadi sudah ada pemaparan panjang lebar dari Kang Hendi gitu. Sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Saya persilakan kepada teman-teman yang mau bertanya langsung ke Kang Hendi. Ada Kang Rafli, Kang siapa lagi? 2 menit lagi. Oke, Kang Rafli dulu silakan Kang. Bisa di ini buka videonya biar Kang Hendi kangen katanya. Nah, Kang. Ya, Silakan. Assalamualaikum. Selamat malam, Kang Hendi, Kang Ian. Assalamualaikum. Ya, saya Rafli ya. Saya bukan orang sejarah, cuman saya eh, dari Jakarta. Saya mau nanya soal Bung Princeton. Kebetulan saya juga ada bukunya. Saya ingin menyoroti soal ini doang sih, Kang. Perannya sebagai aktivis HAM. Itu yang perlu disorot karena buat beberapa aktivis HAM, nama Princeton merupakan sebuah legenda di dunia Indonesia. Sama seperti Munir dan lainnya, mungkin Princeton bisa dikaitkan sebagai salah satu pejuang HAM yang pernah eksis dan jasanya sangat banyak di Indonesia. Sama seperti kompatriotnya Adnan Bui Nasution dan Yap Thiam Hien, terutama setelah adanya beliau mendirikan LPHAM bersama Bung Yap Thiam Hien, itu merupakan suatu terobosan baru uh, bagi penegakan HAM. Saya ingin menyorot juga dan percaya kepada Kang Hendy, uh, Bung Princeton itu kan dekat dengan Bung Pram, karena Pram juga mantan pejuang di Siliwangi, karena di buku mm, uh, Keranji dan Bekasi Jatuh, fragmen dari Di Tepi Kali Bekasi, Pram kan menceritakan bahwa ada seorang itu kan pengalaman pribadi dia yang dinovelkan kan diceritakan. Saya ingin tanya kepada Bang Kang Hendy, bagaimana kedekatan Bung Prince dan Bung Pram ketika saat di Pulau Buru? Karena sejak pengungkapan kasus Purwodadi oleh Princeton dan kawan-kawan, itu Harto mendapatkan sorotan besar dari dunia internasional, terutama karena awalnya Harto ingin berkunjung ke Belanda, normalisasi hubungan Indonesia-Belanda, yang awalnya tahun 69 akan ke Belanda, lalu dimundurkan setahun menjadi 1970, yang mana karena Princeton mengungkapkan sebuah aib terbesar dalam sejarah kita, yaitu genosida 65, dan sejak itu pula 69 itu titik awal dari mulai keberangkatan para interniran di kamp buruh, dan juga banyak mulai mendapatkan sorotan internasional ketika, kalau nggak salah saya ngeliat di tulisan Kang Hendy yang di Facebook, bagaimana Bung Pram itu mendapatkan kunjungan dari GM Gunawan Muhammad di kamp buruh itu atas dasar dari saran dari kepada Bung Princeton. Dan juga kenapa Pram dan Princeton merupakan dua kawan yang kompatriot yang sama dalam bidang penegakan HAM, melalui Princeton dengan aksi-aksinya dan Pram dengan tulisan-tulisan yang bisa dibilang, kalau kita lihat di tulisan Pram yang dinyanyi seorang bisu, nyanyi sunyi seorang bisu, itu kan disebutkan bahwa sejak pengungkapan awal kasus Purwodadi itu Pulau Buru mendapatkan sorotan dari internasional dan banyak berdatangan dari wartawan internasional dan para dari Palang Merah Internasional untuk meliput keadaan camp internir di Pulau Buru. Seperti itu mungkin, Bung Hendy dan Kang Ian. Terima kasih.
Ya, menarik nih ya, Pram dan Prinsen gitu. Nah, gimana Bung Hendi? Langsung dijawab aja ya. Silakan. Iya, eh, iya betul memang Princeton adalah pejuang eh, pejuang kemerdekaan. Dia pernah ada di Siliwangi. Juga demikian dengan Pram. Pram dulu pernah menjadi eh, seorang sersan mayor di Resimen Cikampek. Eh, tapi karena situasi waktu itu dia berantem dengan Pak Mupreni Mukmin karena eh, Pram Pram waktu itu tugasnya adalah sebagai pencatat batalion gitu. Jadi dia setiap perkembangan yang terjadi dalam batalion, penyerangan segala macam dicatat secara detail lalu dilaporkan ke markas besar tentara di Jogja. Nah, pada suatu hari Pram ini menulis sebuah laporan pertempuran di Cakung dan dia tidak tidak sempat meminta tanda tangan dari Pak Mupreni gitu sebagai komandan Mayor Mupreni pada saat itu karena Pak Mayor Mupreni pada saat itu lagi tidak ada di tempat karena permintaan dari MBT sudah terburu-buru akhirnya dikirim ke sana. Nah, singkat cerita Pak Mupreni itu tersinggung gitu, tersinggung dan memarahi Pak Pram. Pak Pram melawan karena dia sebenarnya pada dasarnya kan bukan tentara, dia mah seniman gitu ya. Melawan dan terjadi pertumpahan air liur di antara keduanya gitu. Nah, ujung-ujungnya adalah kemudian Pram mutung. Dia kemudian tidak pernah datang lagi ke markas dan dia memutuskan untuk single fighter menjadi pejuang bawah tanah di Batavia. Jadi dia bergerak di dalam kota dengan menyebarkan apa berbagai pamflet, tulisan anti Belanda segala macam. Terus dia menulis juga di dinding-dinding grafiti segala macam. Itu dia lakukan itu kerjaan Pram dulu tuh waktu di Batavia. Sampai akhirnya dia kemudian tertangkap dan dipenjarakan di Bukit Duri sampai kemudian dia dibebaskan pas mau penyerahan kedaulatan. Jadi di antara keduanya memang tidak ada hubungan pada ketika masa-masa perjuangan itu ya tahun 47 49 tahun 1947 49 itu mereka sama sekali dua orang manusia yang tidak dikenal. Di tahun 1950-an Pram pada saat itu dekat dengan orang kiri ya dan dia terkenal juga dengan karya-karya realisnya gitu kan yang cukup cukup digandrungi oleh para aktivis kiri pada saat itu dan dia identik dengan sebagai seniman lekra pada saat itu. Dan kalau Anda membayangkan Lekra dan PKI pada saat itu, maka bayangkanlah hari ini dengan ormas-ormas dan partai yang sedang berjaya gitu, partai yang sedang mapan. Jadi orang pada saat itu jangan dibandingkan hari ini orang memandang PKI ya. Kalau sekarang PKI kan terlarang. Kalau dulu itu betul-betul PKI dan Lekra itu adalah sebuah dua lembaga yang cukup cukup populis dan sangat mapan pada saat itu. Orang pasti mengenal Lekra dan PKI gitu. Dan dan mereka ada dalam kejayaannya gitu. Bayangkan lembaga yang ada dalam kejayaannya seperti apa kan? Kadang-kadang petatang petenteng kan mereka itu. Nah, begitu juga dengan Pram. Pram mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan dia kemudian malah dia cenderung menyebut bahwa orang-orang yang di luar pemikiran orang-orang di luar pemikiran realis gitu itu adalah orang-orang yang seniman-seniman bohongan gitu, seniman-seniman salon. Jadi dia pada saat itu berpolemik dengan Manikebu yang disebut Manikebu itu. Manikebu itu ya Gunawan Muhammad yang kemudian datang ke tempat di Pulau Buru gitu kan. Juga Princeton pada saat itu ada di kubu Manikebu kalau tidak salah dan bisa dikatakan di era liberalisme dan era demokrasi terpimpin Princeton dan Pram itu ada di dua kubu yang berbeda gitu. Mereka berhadapan mungkin ya secara ideologis gitu. Tetapi kemudian orang-orang seperti
eh, orang-orang seperti Prinsen itu kan tidak bisa dipegang oleh kekuasaan. Jadi ketika PKI kemudian banyak dibantai, itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Prinsen. Prinsen dengan Sohoki itu kenal baik gitu. Mereka sering rapat sama-sama juga terkait itu, dan mereka memiliki sikap yang sama terhadap perlakuan pemerintah Orde Baru terhadap para anggota yang dianggap PKI. Bahkan saat itu Prinsen dan Sohoki itu punya pemikiran, kalau memang mereka bersalah, kalau memang mereka harus dihukum, hukumlah setelah ada keputusan pengadilan. Jadi jangan dibiarkan mereka dihukum seenaknya. Mereka itu manusia, punya anak, punya saudara, punya istri, seperti juga kita gitu. Jadi jangan berbuat begitulah. Itu tidak manusiawi namanya, seperti itu gitu. Itu yang diyakini oleh seorang Prinsen yang juga berkelindan dengan pemikirannya Sohoki. Nah, ini yang kemudian menjadikan seorang Pram juga simpati terhadap pemikiran dari Prinsen ini. Ini yang kemudian menjadikan mereka berteman baik ya ke depannya gitu. Orang yang pertama kali mengunjungi itu adalah Prinsen. Dia dia datang ke Rawasari, ke tempatnya Pram, dan Prinsen sempat cerita bahwa ketika datang ke sana seperti biasa Pram itu lagi bakar-bakar sampah katanya. Jadi mereka mereka bicara di situ mulai akrab gitu kan, sebagai sama-sama orang yang meniscayakan untuk mengkritisi kekuasaan gitu. Jadi persahabatan mereka itu dipertemukan oleh hal yang sama, bermuara kepada kejoliman yang mereka hadapi gitu. Saya tidak tahu kalau mereka kemudian hidup lagi dalam situasi yang bebas dan seperti sekarang, apakah mereka juga akan tetap bersahabat, atau mungkin ada juga kalanya mereka juga berdebat. Ya itulah, orang-orang lama kan begitu, walaupun mereka itu bermusuhan secara ideologis, tapi pertemanan tetap berjalan. Beda dengan sekarang gitu kan. Seperti itu mungkin. Oke, Kang Rafli, sudah cukup. Nanti bisa diskusi ya, Kang Hendi. Udah tahu kan Kawan. WA-nya Kang Hendi? Silakan diteror aja. Teman-teman ada lagi yang mau bertanya sebelum 9:30 nih? Kurang kedengeran. Ya, ada yang mau bertanya? Masih dibuka satu pertanyaan terakhir kan ya sebelum ini? Mungkin Oke, kalau gitu saya mau tanya. di chatting ada nggak? Di chatting ada? Nggak ada, Kang. Tuh ada tuh, Oh, Teh Hilda, mangga silakan. Kak Hilda. Boleh dibuka, tapi nggak apa-apa kalau nggak dibuka videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Teh? Alhamdulillah sehat, Kang. Gitu. Salam kenal semuanya. Saya mau tanya, ini kebetulan saya memang belum pernah baca bukunya. Cuman ini agak menarik tentang Bapak Pons ke Prinsen ini. Yang mau saya tanyakan, ketika beliau ini istilahnya kan membelot ke Indonesia, jadi tentara Indonesia dari Belanda. Itu bagaimana sikap keluarganya yang tadi yang saya dengarkan katanya keluarganya memang kan terbuka gitu kan. Terus itu bagaimana sikap keluarganya karena kan dia membelot. Yang kedua, apakah dia setelah ketahuan membelot itu dia otomatis apa namanya otomatis diusir dari negaranya, kemudian dia jadi warga negara Indonesia, atau dia menjadi warga negara Indonesia dulu, baru setelah itu apa namanya diusir atau seperti apa gitu dari sana kan apa namanya kadang-kadang ini kan dua sisi hal yang berbeda. Di sini apa namanya di sini dia menjadi seorang yang apa ya pahlawan atau seperti itu. Di sana dia disebut pengkhianat itu kan. Jadi apa namanya dua mata sisi yang berbeda. Begitupun kalau saya perhatikan, saya baca barusan sekilas itu di Wikipedia Indonesia itu disebutkan dia tuh
haji gitu kan, Muslim, sedangkan di Wikipedia internasional dia tuh nggak disebutin hajinya gitu kan. Kan itu kan kelihatan, oh berarti kan yang sana mihaknya sana, yang kita versi kita gitu lah. Maksudnya ya itu aja sih sebetulnya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang, menarik. Bagaimana sikap dari keluarga setelah Princen dilaporkan desersi gitu? Ya, ya sebetulnya balik lagi kepada sikap. Pada dasarnya keluarga Prinsen ini kan orang tuanya ini sangat percaya ya kepada anak-anaknya. Apapun yang dilakukan oleh anak-anaknya terserah gitu. Mereka sudah besar, mereka sudah bisa memutuskan apapun yang terjadi gitu. Dan begitu juga ketika pada suatu hari seorang komandannya Prinsen, namanya Kapten mirip kapal nih, Van der Wijk gitu. Itu datang ke rumahnya. Dia memberitahukan bahwa anak bapak dan ibu itu sudah tidak balik lagi ke kesatuan, sudah lebih dari 15 hari, dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disertir gitu, sebagai seorang disertir, dan ini berat sekali. Nah, apa yang kemudian apa yang tanggapan kedua orang tua? Orang tua itu bilang bahwa ya itu adalah jalan dia gitu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu benar atau tidak, tetapi kalau pilihannya memang begitu, dan memang sejak semula Princeton itu memang sudah tidak mau untuk membela untuk dilarikan, untuk dikirim ke Indonesia, itu sebenarnya sudah tidak mau. Bahkan saking tidak maunya dia itu lari ke Perancis kan. Ketika lari di Perancis dia menjadi buruh pemetik anggur, tukang ngamen segala macam. Tiba-tiba kemudian dia bertemu dengan seorang veteran perang Aljazair yang seorang Yahudi gitu. Dia tanya, kamu problemnya apa sih? Kamu datang ke Perancis dari Belanda itu? Ya saya kabur. Kenapa kabur? Ya saya nggak mau dikirimkan ke Indonesia karena bagi saya bla 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 bla, Indonesia itu negara ini, dan saya sebagai seorang anti penjajahan saya tidak bisa melakukan itu. Apa yang dikatakan oleh si veteran ini kepada seorang Princeton? Kata dia, karena dia ada penganut eksistensialismenya di Prancis gitu ya. Dia katakan bahwa apa yang kamu lakukan itu harusnya kamu hadapi, kamu bukannya lari gitu. Kalau memang kamu ini anti pengiriman militer ke Indonesia, apa yang bisa kamu lakukan untuk supaya itu minimal kamu melawan gitu. Jangan kamu pergi ke sini lalu kamu leha-leha dan terlepas dari beban kamu itu. Kamu harus hadapi gitu. Caranya bagaimana gitu. Terserah kamu nanti harus seperti apa. Ya udah akhirnya dia renungi itu. Diskusi dengan veteran Aljazair itu. Perang Aljazair itu dia renungi, terus dia dia pikirin ya oh benar juga ya. Akhirnya Princeton kemudian balik lagi ke Belanda, dan di Belanda dia kemudian ditangkap karena sudah melarikan diri dan dipaksa untuk pergi ke Indonesia, dan dia menerima saja ketika dia pergi ke Indonesia. Nah, rupanya pemikiran anti kolonialisme itu tidak pernah mati dari pikiran Princeton. Sampai Princeton kalau misalnya lagi istirahat bukannya bergaul dengan sesama serdadu, tetapi dia pergi ke penulis Belanda yang pro Indonesia gitu kan, terus pergi ke tempat ngopinya para seniman pro Republik gitu, ngobrol-ngobrol, ya bagaimana nggak kuat lagi pemikiran dia itu. Akhirnya sampai sebuah keputusan bahwa dia memang harus membelot dan berada di pihak yang benar, yaitu Republik Indonesia dalam masalah ini gitu. Jadi ya tidak ada tidak ada hal yang buruk dari apa yang dilakukan oleh Presiden di mata orang tuanya. Orang tuanya sampai dia kemudian menjadi anggota parlemen, dia tetap baik hubungannya dengan Princeton. Bahkan
adik-adiknya juga baik juga. Adik-adiknya kan tentara Belanda juga ya. Kis van Dijk itu kalau nggak salah dia tuh tentara Belanda juga dari marinir. Tapi hubungan mereka baik-baik saja gitu. Tidak ada wah kamu sudah mengkhianati negara kita ini. Jadi bagi orang-orang itu ya seperti saya katakan kecintaan terhadap negara itu ya hanya salah satu fase dari hidup. Yang terbesar bagi mereka itu kemanusiaan gitu. Jadi ya biasa-biasa aja ketika ada salah satu dari anggota keluarga mereka yang kemudian membelot dari keinginan yang mainstream yang ada di Belanda pada saat itu. Lalu terkait apakah dia menjadi warga negara dulu atau bagaimana ya saat itu ya mungkin tidak ada kesempatan untuk jadi warga negara ya. Dari sisi administrasi juga masih kacau pada saat itu. Yang ada yang jelas pada saat itu kemudian Prinsen bergabung dengan TNI di bawah divisi Siliwangi dikasih pangkat Letnan 2. Lalu kemudian setelah itu dia menyatakan dia menyatakan bahwa saya tidak akan keluar dulu sebelum saya mengejar Westerling, kata dia. Karena Westerling ini adalah komandan pasukan yang membunuh istrinya gitu. Istrinya kan dalam sebuah pertempuran, istrinya penggerebekan yang dilakukan oleh tentara Belanda, itu istrinya gugur bersama bayi yang dikandungnya umurnya sekitar 9 bulan, mau melahirkan, gugur di tempat, bahkan kepalanya tuh pecah tuh ditembak oleh tentara Belanda itu yang mungkin menyebabkan Prinsen itu begitu sangat bersedih, dan dia mungkin dalam dirinya dia akan ada perhitungan dengan si Westerling ini. Nah, sampai dia kemudian mengejar Westerling ke Tanjung Priok, ada ceritanya tuh di buku dia tuh, coba baca aja. Dan tapi Westerling lebih lihai, kemudian dia berangkat bisa lolos ke Singapura. Prinsen hanya tembak menembak aja dengan Westerling. Nah, setelah itu dia kemudian hanya diberikan kesempatan untuk mengadili orang-orang APRA itu yang anak buahnya Westerling. Jadi mengadili pakai bahasa Belanda gitu ya, itu segala macam. Nah, dia kemudian dipekerjakan sebagai kepala imigrasi di Jakarta untuk menyensus menyeleksi gitu ya orang-orang Belanda yang keluar masuk atau orang-orang asing yang keluar masuk. Nah, setelah itu dia kemudian jadi anggota parlemen gitu. Jadi secara administrasi Prinsen ini bergabung dulu baru menjadi warga negara Republik Indonesia resminya tahun 50-an. Tidak menjadi warga negara Republik Indonesia dulu. Nah, apakah dia di Belanda menjadi pengkhianat? Tentu saja gitu kan. Sampai tahun 1995 Belanda itu sangat tertutup buat Prinsen, seorang Prinsen. Prinsen dicekal istilahnya itu ya. Kalau ada istilah cekal di Indonesia, di sana juga ada dicekal untuk masuk ke Belanda pada saat itu. Bahkan ketika ibunya tuh sempat sakit, dia memaksakan diri untuk datang. Prinsen hanya sampai di Bandara Schiphol aja, dia berkeliling aja di situ, tidak bisa keluar dari Bandara Schiphol itu. Dan karena selain dilarang juga dia demonstrasi veteran pada saat itu yang masih hidup terhadap Prinsen tuh sangat banyak gitu. Bahkan meminta dia untuk pergi, tidak boleh masuk ke Belanda. Jadi kebencian mantan tentara rekannya itu kepada dia tuh sangat besar gitu. Bahkan sampai dia dituduh sebagai orang yang tega membunuh dan menjebak saudara sebangsa sendiri gitu kan. Karena disebutkan katanya pernah Prinsen itu menjebak tentara Belanda yang datang dari arah kota. Dia pura-pura menjadi tentara Belanda, kemudian diarahkan ke kubu tentara Republik, lalu dibunuh mereka gitu. Yang tersisa cuma satu orang lari ke kota gitu. Nah, itu cerita itu benar atau tidak, Prinsen sendiri sih tidak pernah membenarkan itu. Itu cerita yang dibuat-buat, kata Prinsen. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu, kata dia. Nah, makanya seorang Prinsen ini memang harus menjadi konsekuensi dari logis. Dia sangat sadar bahwa
konsekuensi logis dia untuk membela Republik ini adalah dengan kehilangan warga negara Belanda dan dia dibenci oleh sesama warga negara Belanda gitu. Bagi seorang pecinta kemanusiaan itu tidak ada masalah. Toh saya bisa bersaudara dengan manusia yang lain yang ada di Indonesia gitu kan, atau di negara lain, tidak harus dengan orang Belanda. Kalau orang Belanda memang mau membenci saya silahkan, tetapi kebencian itu tidak beralasan karena apa yang dilakukan oleh Belanda terhadap Republik Indonesia itu adalah kesalahan universal gitu. Ketika sebuah negara ingin mengagresi negara lain, maka dia sudah ada pada kubu yang salah menurut Princeton. Princeton itu melihatnya bukan dari sisi nasionalisme ya, tapi dari sisi kemanusiaan. Dan sebetulnya itulah Princeton. Dia selalu menjadikan acuannya adalah kemanusiaan. Makanya dia dikenal sebagai oposan abadi dari sejak kekuasaan Soekarno sampai kekuasaan Pak Harto gitu, seperti itu. Oke, Kang. Ya, Kang, nuhun. Ya, Kan ya, jadi dalam bukunya juga bagaimana sikap ibunya. Nah, ibunya katanya cukup bahagia gitu melihat Princeton jadi anggota dewan di negara yang dia pimpin gitu. Lalu soal masuk Islamnya benar, jadi Princeton sendiri yang menulis itu ya, oh bahkan dia iya, sempat haji. ya. Soal Kang ya. masuk Islam itu memang iya. Jadi ketika dia ketika masuk Islam itu terjadi ketika dia menikah dengan anak seorang ajengan kan. Jadi dikisahkan di buku itu, walaupun sedikit ya, di buku itu, dia ketika sedang patroli itu sendirian, tiba-tiba bersirobok dengan seorang gadis gitu ya, di kebun bambu gitu. Si gadisnya itu lagi bawa kue, bertebaran lah tuh kuenya. Akhirnya dengan kata dia, dengan gaya seorang sok-sok gentleman, gua katanya mengambil kuenya. Aduh, maafkan saya segala macam itu diantar ke orang tuanya. Dan kemudian setelah itu dia jatuh cinta kepada si tukang kue itu yang merupakan anak dari seorang ajengan di kaki Gunung Gede katanya. Dan mereka menikah, tapi menikah harus masuk Islam. Jadi eh, bagi seorang Princeton agama apapun benar kata dia. Saya tidak ada masalah dengan Islam ya. Jadi saya akan masuk nggak apa-apa nggak ada masalah gitu. Dan setelah itu ada kemampuan dia pergi berhaji kan. Nah sejak itulah kemudian karena haji ini merupakan titel yang cukup mumpuni untuk mempengaruhi masa gitu kan. Apalagi pada saat itu juga masa mayoritas orang Islam, makanya saya bercuriga bahwa Princeton memakai titel haji itu dalam rangka untuk membuktikan bahwa saya juga bisa 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 apa bisa bisa sejalan dengan pemikiran gaya orang-orang Indonesia gitu. Walaupun kan kenapa titel haji itu secara internasional di Wikipedia tidak dipakai, tapi di Wikipedia Indonesia dipakai. Ya kata haji sendiri kan hanya ada di Indonesia gitu kan. Haji itu hanya ada di Indonesia dan itu sejarahnya panjang itu haji itu. Bukan apa kita harus bahas di Bisa. eh, diskusi tersendiri, tapi yang jelas haji itu dibikin Belanda untuk mengawasi para pemberontak gitu. Jadi ketika orang datang dari Mekah itu bisa terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang sifatnya itu subversif, makanya orang-orang yang datang dari Mekah itu harus diidentifikasi dengan memberikan gelar haji gitu. Nah, makanya haji itu hanya ada di Indonesia karena itu disematkan oleh Belanda kepada orang Indonesia. Tapi orang Indonesia menganggapnya sebagai sebuah kebanggaan, ya itu sah-sah saja, nggak ada masalah. Silakan aja. Itu akhirnya menjadi titel sosial, ya mangga wae gitu kan. Assalamualaikum Seperti Pak itu Haji. mungkin ya. Ya, makasih. Ya, Assalamualaikum Pak siap-siap Haji. Kang, nuhun Kang. Oke Kang, ini terakhir nih dari Kang Ari ini via chat nih. Apa hubungannya antara Ijon Janbi, Fisher ya berarti ya, Markus Bernardus Fisher dengan Pongko Princeton? Silakan Kang Ari, singkat aja karena sudah malam. Mau tidur ya Ian ya. Gua habis ngobok-ngobok permusnas tadi. Setelah. Ya, ya beda lah. Ijon Jambi dengan Princeton itu beda. Dan caranya bergabung dengan tentara juga beda gitu. Kalau Princeton kan sejak awal memang dia ini terkait dengan cerita idealisme gitu kan, tentang cerita tentang prinsip-prinsip hidup, juga tentang bagaimana seorang Belanda harus harus bertarung dengan keyakinan sendiri, harus melawan melawan negerinya sendiri.
Itu terjadi juga tahun 1947 gitu ya. Pergulatan itu terjadi tahun 1947. Princeton bergabung dengan Divisi Siliwangi tahun 1948. Jadi di 1 tahun itu dia aktif melawan militer negaranya sendiri gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah apa yang dilakukan oleh Princeton adalah keinginan sendiri, sukarela gitu untuk bergabung dengan Tentara Republik Indonesia, dan itu pun semangatnya adalah semangat kemanusiaan, semangat idealisme lah. Kalau dengan Pak Ijon Jambi itu adalah murni merupakan profesional. Jadi Pak Ijon itu orang selalu bilang bahwa dia Belanda yang berpihak kepada Republik. Ya iya, tapi dia direkrut gitu. Sejarah mencatat bahwa dia tuh direkrut untuk masuk ke Tentara Nasional Indonesia itu, ceritanya tuh begini gitu. Saya sudah banyak mewawancarai beberapa petinggi ini pendiri Kopassus ya dulu yang terlibat pendiri Kopassus. Ceritanya itu sama seperti itu. Jadi Pak Kawilarang itu sangat sangat kagum, terpesona dengan kekuatan pasukan khusus Republik Maluku Selatan yang waktu itu sedang ditumpas. Mereka bergerak sedikit, sedikit tetapi bisa berakibat besar gitu. Resimen Special Troopen yang punyanya RMS itu kan. Nah, dia ngomong ke Kolonel Slamet Riyadi, bagaimana kalau kita memiliki tentara seperti itu? Sebenarnya saya sudah pernah membuat kompi seperti itu di Sumatera ketika bertugas di Sumatera Utara, dan itu bagus hasilnya kata dia, tapi kemudian bubar karena tidak diamini oleh Kodam setempat setelah itu. Jadi pendirian Kopassus itu bukan dari Siliwangi, sebenarnya dari Sumatera Utara yang awal-awal pasukan khusus itu. Nah, dia kemudian merencanakan untuk membuat pasukan khusus. Nah, persoalannya tenaga untuk membuat pasukan khusus ini ada di Indonesia gitu. Waktu itu tentara-tentara kita belum punya pengalaman untuk melatih. Nah, dia kemudian mendapatkan informasi dari pihak intelijen bahwa ada seorang mantan anggota Komando Special Troopen itu yang tinggal di Cisarua, Lembang, dan dia bekerja sebagai petani bunga gitu, petani bunga. Namanya adalah Fisher gitu kan. Nah, Fisher ini posisinya adalah tahun 1948, dia itu adalah kepala sekolah terjun payung di Batu Jajar. Jadi dia komando spesial troopen dia itu, dan dia tidak pernah membelot, tetapi dia kemudian menikah dengan orang Sunda situ, dan tadinya dia sudah punya istri orang Inggris. Dia ajak untuk hidup di Indonesia, nggak mau, akhirnya dia menikah dengan orang Sunda ya, dan dia tinggal di Sunda sebagai petani bunga, dan melupakan dan keluar dari Komando Special Troopen. Jadi waktu itu ya dia sebagai sipil lah, tapi itu tercium oleh Kawilarang, oh cobalah ajak. Akhirnya diajak untuk bergabung dengan grup pembuat rencana pembuatan pasukan khusus gitu. Nah, jadi sifatnya Pak Ijon Jambi ini direkrut oleh markas besar, oleh Kodam 3, oleh Kodam Siliwangi, teritorial Siliwangi. Diambil, direkrut, dibayar, dan Pak Ijon Jambi minta pangkat gitu. Minta pangkat. Oke, saya bergabung dengan tentara Siliwangi, saya akan menjadikan sebuah pasukan khusus, tetapi saya minta pangkat saya mayor. Kalau memang harus bergabung, langsung mayor. Karena dulu saya karena kebanyakan anak buah saya adalah kapten gitu. Jadi saya harus mayor dong di atas mereka gitu. Dan kemampuan saya ini sekarang kalau dihitung ya jadi mayor gitu. Dan saya minta gaji sekian, diikutin sama Kawilarang gitu. Dan jadilah dia kemudian sebagai komandan pasukan pendiri Komando Pasukan Khusus pertama di Republik ini. Jadi beda ceritanya antara Pak Ijon dengan Pak Princeton ini beda. Kalau Pak Princeton ini pejuang kemanusiaan, kalau Pak Ijon ini prajurit tulen gitu. Jadi kalau dibandingkan juga tidak sebanding lah, maksudnya tidak yang punya keistimewaan masing-masing gitu. Seperti itu mungkin ya. Jadi beda antara bergabungnya Pak Princeton dengan Ijon Jambi. Kalau Pak Ijon Jambi pun bergabungnya setelah Indonesia diakui kedaulatannya
Kalau Princeton itu bergabung ketika peperangan sedang berlangsung gitu, seperti itu. Ya, Kang. Oke, terakhir nih Kak, ada Kang Samsul Huda. Ini benar-benar tokoh fenomenal dan pejuang kemanusiaan yang tidak terlalu peduli nasibnya. Apakah sudah ada buku khusus yang menulis pemikiran beliau? Nah, ini Kang Edi silakan cerita tentang bukunya nih. Sebentar aja nih, 20 detik. Ya, sebenarnya kalau pemikiran gitu ya, kalau pemikiran itu dia tuangkan dalam autobiografinya itu gitu. Dalam autobiografinya itu yang seperti yang ada di ini ya, yang ini nih, nggak kelihatan lagi. Yang ini itu pemikiran dia tentang kemanusiaan, pemikiran dia tentang agama, tentang negara, tentang perjuangan segala macam tuh ada di buku itu semuanya. Bahkan tentang penilaian dia tentang bagaimana seorang pejuang yang baik, menjalani hidup itu dia ceritakan di situ gitu. Nah, memang kurang tereksplor buku ini gitu ya, karena mungkin Hasta Mitra itu cepat almarhum gitu ya. Nah, ini yang kemudian saya berpikir bahwa buku ini memang harus dicetak gitu. Cuma persoalannya adalah cetak ini kan kita harus minta izin minimal kepada Joyce ya, Joyce Panpenema. Kalau keluarganya sudah oke, mereka bisa cetak ulang ini. Tetapi kalau saya lagi cari Joyce sekarang posisinya lagi di mana? Kalau terakhir itu dia di Singapura kan. Tapi apakah dia sekarang ada di Belanda? Kita harus minta juga izin dari dia gitu untuk mencetak ulang ini di penerbitan lain gitu. Nah, saya sedang menulis juga tentang Princeton gitu. Dan sekitar 80% lah. Ceritanya saya tadinya ingin meluncurkan buku ini pas 100 tahun Princeton ini. Tetapi yang terjadi kemudian saya berpikir bahwa orang alih-alih membaca buku saya, pemikirannya yang ada dalam autobiografinya orang tidak tahu banyak gitu. Jadi saya pikir saya harus mengenalkan dulu bukunya autobiografinya Princeton ini. Di sini lebih lengkap. Siapa Princeton itu dibahas di sini. Memang ada kelemahannya buku itu karena fragmen-fragmen yang dibangun di dalamnya itu bersifat sangat pendek gitu. Bagaimana cerita pertempuran yang sampai kehilangan istrinya itu hanya diceritakan sekilas oleh Princeton di dalam bukunya. Itu yang kemudian saya akan kembangkan banyak. Juga bagaimana perjalanan dia di Long March itu juga tidak hanya sekilas. Akan saya ceritakan secara lebih detail bagaimana dia juga kemudian harus bergabung dengan divisi Siliwangi seperti apa, intrik-intriknya. Saya juga harus ceritakan. Makanya buku yang saya nanti akan luncurkan itu adalah pelengkap dari buku ini, hanya sekedar pelengkap saja. Tidak cukup membaca buku saya nanti kalau misalnya sudah diluncurkan, tidak akan pernah sempurna kalau tidak pernah baca buku autobiografinya Pak Princeton sendiri. Seperti itu mungkin. Oke, menarik Kang. Rencananya kapan Kang terbitnya? Sebetulnya saya inginnya sih Juni ya. Juni masih lama sih ya, Juni, karena Juni itu adalah waktu ketika buku ini diluncurkan tahun 1996, tepat 30 tahun yang lalu. Jadi saya ingin pas tanggal yang sama ketika buku ini diterbitkan, saya juga meluncurkan buku saya tentang Pak Princeton ini gitu. Jadi Pak Princeton ini menarik ya, karena saya selalu katakan di mana-mana kepada kawan-kawan bahwa inilah bukti bahwa Republik Indonesia kemerdekaannya adalah sangat absah secara universal. Bukan hanya subjektivitas kita sebagai bangsa, tetapi itu dibenarkan juga oleh orang lain gitu. Seperti yang saya katakan tadi, ribuan orang asing itu berada di pihak kita ketika kita mempertahankan kemerdekaan. Tandanya apa? Tandanya bahwa apa yang kita perjuangkan itu udah bener deh gitu, udah dilegitimasi dengan kehadiran mereka gitu. Jadi jangan merasa ketakutan bahwa Republik ini
dilahirkan dari sebuah subjektivitas gitu, tidak gitu. Kita disahkan oleh kehadiran orang-orang asing itu di pihak kita. Bukan hanya dari kalangan militer ya, dari kalangan diplomat, dari kalangan wartawan, dari kalangan yang lain seperti Charles Timbu segala macam tuh ya, yang diplomat itu, terus Setiabudi juga yang berjuang bukan hanya lewat militer gitu, lewat bersenjataan, tapi juga lewat cara lain. Jadi saya pikir kita harus menghargai itu. Kita harus melihat bahwa Indonesia itu sangat mahal gitu. Bukan hanya diperjuangkan oleh kita yang berkulit sawo matang gitu ya, tetapi juga oleh orang-orang yang memiliki ciri fisik yang berbeda dengan kita. Ada yang sipit, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam dan segala macam. Ini yang menjadikan kita harus bisa mempertahankan keuniversalitasan dari kemerdekaan kita, bukan hanya terpaku pada nasionalisme sempit yang tidak menghargai kemanusiaan. Kita harus mengacu kepada Princeton kalau dalam soal ini. Saya sangat sepakat bahwa sikap Princeton itu adalah sikap seorang Indonesia yang sebenarnya. Terima kasih. Kang. Oke, teman-teman, terima kasih. Pertanyaan dari Kang Samsul. Nah, Kang Samsul boleh say hi, Kang. Sudah dibuka Ya, videonya. terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Kang Teteh, demikian diskusi kita hampir 2 jam ini. Banyak sekali informasi menarik gitu ya. Dan kita jadi kenal siapa itu Princeton gitu. Nah, kita doakan saja bukunya Kang Hendy tetap cepat ini ya. Jangan-jangan Julni ini baru bab 1 lagi, jangan-jangan ya cepatnya. Oke, hatur nuhun untuk semua yang sudah hadir malam ini gitu. Jadi saya ucapkan selamat istirahat. Informasi Yan, nanti tanggal 29 ya, coba. Oh ya, tanggal 29 nanti ada acara di Perpustakaan Kota Bogor dengan tema yang sama gitu. Tapi kalau offline kan ketemu lebih seru gitu ya. Ya, dan kita adakan pemutaran film dokumenter. Ada film dokumenter juga nanti tentang silakan Princeton. nanti diposting di IG-nya Kang Hendy gitu, nanti sama di IG BHW ya. Insya Allah tanggal 29. Gitu. Jam berapa? Jam 1 ya? Jam 1, tapi nanti kita ini lagi gitu. Kalau bisa lebih pagi nanti kita usahakan ya. Gitu. Oh iya. Yang Gitu. ditunggu ya kawan-kawan, nanti kalau misalnya bisa kita ramaikan tuh di Perpustakaan Bogor. Di sana juga nanti kita akan hadirkan keluarga Pak Princeton. Nanti ada Wilanda, terus ada anaknya yang dari Yunani mungkin bisa hadir juga lewat Zoom gitu. Dan kita juga akan menghadirkan pembicara yang merupakan aktivis politik ketika zaman dulu Orde Baru, yaitu Bung Tri Agus. Kita akan hadirkan lewat Zoom juga dari Yogyakarta, bagaimana dia dulu berteman dengan Princeton. Kita akan lebih seru lah pokoknya dibandingkan hari ini. Hari ini cuma pemanasan aja. Hari ini hanya ingin memberikan pengenalan aja siapa Princeton. Sebenarnya kan belum ada yang kadang ada yang tidak tahu juga tentang Princeton gitu. Seperti itu mungkin Ian ya. Terima kasih banyak kawan-kawan ya. Menteri Kebudayaan nggak diundang? Boleh aja datang kalau bisa. Udah cukup. Saya familiar Kang sama Princeton, tapi Princeton Park yang jadi Lokasari di Mangga 2. Princeton Park? Oh, nggak ada kayaknya. Dulu Lokasari namanya Princeton Park. Iya. Itu doang. Tapi kayaknya itu nggak ada hubungannya sih. Saya nggak ngerti. Zaman Belanda itu. Oh iya, nggak ada hubungannya. Maksudnya ya nama Princeton cuma familiar dari situ. Saya. Gitu aja teman-teman. Saya tutup. Semoga bermanfaat ini informasinya. Semoga bisa segera ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya kawan-kawan ya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Teh Tiwi. Siap, hatur nuhun Kang Ian dan juga Kang Hendy. Mungkin sebelum kita end Zoom, kita foto bareng dulu kali ya. Buat teman-teman yang mau open cam boleh kita lebih dahulu. Oke, baik. Kita ambil gambar 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Oke. 3. Ya, terima kasih banyak. Hatur nuhun Kang Hendy untuk wawasan yang luar biasa. Ditunggu kehadirannya Tiwi di Bogor ya nanti ya. 29. Juga Teh Tiwi. Ya, semuanya kawan-kawan kami undang untuk datang ke Bogor.
tanggal Sini 29. Kalau ada waktu, ada kesempatan, silakan datang. Moga-moga aja izin untuk mencetak lagi buku bisa keluar pas tanggal 29 nanti gitu. Jadi kita bisa menikmati bukunya yang ada. amin. Terima kasih ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Kang wabarakatuh. Hendy, saya WhatsApp dibales ya. Nuhun, Oh, siap, siap, siap. Bangga, bangga. Yuk, Assalamualaikum. pertanyaan. Mangga. Enggak. Silakan Teh Tiwi, sudah. Kalau sudah, saya mohon pamit sama Kang Hendy juga.